Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahagia bersyukur kita kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, yakni keimanan kita. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada kekasih kita, manusia yang paling kita puji, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diajak oleh Nabi untuk ke telaga dan masuk ke surga bersama beliau. Allahumma amin. Tak lupa yang paling inti dari khutbah ialah rukun, yakni wasiat. Kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apakah kita sudah menjadi orang soleh ataupun masih ahli maksiat, maka tidak ada kata terlambat untuk senantiasa memperbaiki diri kita dengan apa? Dengan bertakwa, melaksanakan apa saja dari kewajiban-kewajiban dan menjauhi dari apa saja dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan bawakan suatu judul, yakni amanah umur dan keimanan. Amanah umur dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Fatir, ya, surat Fatir setelah surat Yasin kalau tidak salah, ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami berikan umur, kami tenggangkan, kami limpahkan, kami panjangkan umur kalian, yang dimana umur itu bisa digunakan untuk tadakkur, ya tadakkaru, untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa beriman. Bukankah telah kami berikan umur? Ulama mufassirin menafsirkan beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan 18 tahun. Ada yang mengatakan umur 40 tahun. Ada yang mengatakan umur 60 tahun. Artinya setelah orang itu sudah mencapai umur bisa 18, beberapa pendapat 40, 60, tapi dia tidak bisa menggunakan waktu ini untuk tadakkur, berubah menjadi orang yang baik, maka ini akan menjadi hujah bagi kita, hujah kepada kita, penuntut, ya, penuntut yang akan menuntut kita. Maka diriwayatkan orang-orang penduduk Madinah ketika mereka umur 40 tahun, mereka iftaragha,
mengosongkan waktu mereka, waktu dunia mereka khusus untuk ibadah. Sudah mencapai 40 tahun. Ya, sudah fokus. Anak-anaknya sudah besar kalau orang Arab 40 tahun itu, ya, udah bisa nyari uang sendiri. Maka dia fokus, penting bisa makan, bisa ibadah. Udah itu. Tidak perlu memperbanyak lagi dari dunia. Ambil contoh. Ulama dahulu disebutkan ketika 40 tahun tikar-tikar mereka, kasur-kasur mereka itu digulung. Sing pensiun boten tiangi, sing pensiun napa? Tikarnya, kasurnya digulung. Malam wis salat terus. Ini saya tidak mewajibkan ya, cuma kita gambaran supaya bisa minimal ya salat malam lah diusahakan. Nek gak bisa setiap malam, ya paling gak ya seminggu 3 kali. Paling parah ini malam Jumat lah. Ya. Saya kasih contoh bukan untuk mengharuskan, tapi apa? Sebagai penyemangat kita. Pernah ya, ini orang dahulu itu luar biasa ibadahnya. Dulu itu, nggih, riyen niku enten tiyang niku punya tetangga rumah sebelahnya. Dia kira rumah sebelahnya itu ada tiang yang tinggi, setinggi orang. Kalau dia menoleh ada tiang di situ. Sampai suatu malam, ya, dia tidak melihat tiang itu lagi. Ternyata punya cerita, rumah sebelahnya itu yang punya rumah sudah mati. Ternyata setiap malam yang berdiri tenang sekali, gelap di kegelapan, itu ternyata manusia sholat. Sampai khusyuknya seperti itu. Kita lanjutkan ayatnya. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bagi barang siapa yang mampu untuk tadakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi umur supaya untuk bisa mengingat Allah tapi tidak mau beriman, maka akan dituntut wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang nadhir. Sudah dikasih umur 40 tahun, sudah dikasih umur 60 tahun, dereng saged dados tiyang Islam sebagaimana mestinya. Masih tercampuri kesyirikan. Nggih, tiyang niku nek sampun salat, tapi kalau dia ikhtiarnya, tawakalnya kepada dukun, tidak diterima salatnya 40 tahun. 40 hari, maaf. Bahkan dalam kitab Nawaqidul Islam termasuk pembatal-batalnya syahadat kula panjenengan sami niku menawi tiyang menika sampun masuk ke ranah sihir. Termasuk mendatangi dukun, penglaris, pelet, ben medhot niku rumah tangga orang lain. Berarti niku napa enten Mas? Enten dibahas makanya di kitab tauhid, dan itu bisa tapi dengan bantuan jin. Bantuan syaitan. Lah kenapa Allah bisa takdirkan seperti itu? Ya untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Imane saestu mboten. Ya. Wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang pemberi peringatan. Ini dulu orang musyrikin Quraisy. Diberi tenggang waktu sampai 23 tahun, fase Makkah, fase Madinah. Maka tidak heran ada yang mengatakan umur 18 tahun nanti. Sudah diutus Nabi, sudah suruh masuk Islam, syahadat la ilaha illallah sama Nabi, tapi nggak bisa masuk Islam karena nggak mau, karena sombong. Maka kelak akan dituntut. Maka nadhir di sini terjemahannya, tafsirnya ialah Nabi. Tafsir yang kedua, sebagian ulama mufassirin mengatakan nadhir di sini ialah uban, Pak, wanen. Belum bisa berubah menjadi orang baik, belum bisa menjadi orang yang sebagaimana mestinya, padahal telah datang pemberi peringatan. Uban. Orang itu kalau sudah tumbuh ubunnya, tandane pun apa? Pun meh pensiun umuripun. Napa enten tiyang ubanan tambah nom? Itu sudah pengingat. Walaupun sebagian ada manusia yang tidak beruban, seperti Nabi kita Muhammad SAW tidak beruban. Makanya apa? Disuruh kita untuk mengaca. Ya. Makanya kalaupun boleh nek nyemir rambut nggih mboten hitam. Nyemir rambut warna selain hitam.
Orang beruban itu anugerah, diberi pepeling oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ngoco. Ngoco nang ngarep kaca, manipun biuk kathah, depan samping jenggote panan kabeh, kok ngangge klambi singlet, celana levise di bolong dengkule. Lah niku apakah masih patut? Itu sebagai pengingat. Ya. Maka umur 40 tahun, umur 60 tahun, kalau belum bisa memperbaiki dari akidahnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, nanti umur ini akan menuntut. Tidak akan bergeser, ya. Qadama abdi hatta tus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat di padang mahsyar sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya ialah akan ditanya tentang umur. Untuk apa umurnya dihabiskan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak heran Allah SWT sampai bersumpah dalam surat Al-Ashr, demi masa, ya, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali ada 4 sifat. Salah satunya ialah ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Ittaqullah ayyuhal mu'minin faqad faza al muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari gunakan umur yang telah Allah berikan sebagai amanah ini untuk beriman. Saya tutup dengan 2 ayat yang berurutan dan saya akan baca tafsirnya untuk meringkas. Allah Ta'ala berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama ila akhir. Langsung saya baca tafsirnya. Alam ya'lam ya Muhammad kaifa daraballahu masalan li kalimati tauhid la ilaha illallah bi sajaratin adimatin wa hiya an-nakhlatu. Tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, dan juga kita termasuk umatnya, bagaimana Allah memberi permisalan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kalimat tauhid itu Allah permisalkan seperti pohon yang besar, yang kuat. Pohon yang paling kuat di muka bumi ini ialah pohon an-nakhlatu, kurma, yang akarnya kuat menancap di bumi dan kuat di daerah yang paling panas sekalipun di muka bumi ini, di padang pasir. Dan pohonnya, dahannya, dedawannya menjulang ke langit tegak. Tafsir ayat berikutnya, tu'ti samaruha kul waqtin bi idzni rabbiha wa kadzalika syajaratul iman asluha sabitun fi qalbil mu'min ilman wa i'tiqadan ila akhir. Yang buah kurma tadi, kalimat la ilaha illallah itu sama dengan buah kurma itu. Ibaratnya Allah berikan contoh di ayat ini, surat Ibrahim. Yang pohon kurma ini memberikan buahnya, berbuah di setiap masa-masa panen dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki. Pohon kurma, buah kurma niku teng Saudi asalnya, di daerah negeri Arab. Tapi nek Ramadan bisa dugi nggone jenengan. Tapi nek pantune jenengan dereng karuan dugi teng negara mereka. Ini barokahnya buah kurma. Barokahnya kalimat tauhid. Demikian pula pohon keimanan yang akarnya itu ialah kuat, kokoh di hati-hati seorang yang beriman. Ilman wa i'tiqadan. Akar keimanan itu menancap di hati-hati kita sesuai dengan keyakinan kita. Semakin kuat keimanan seseorang tadi,
bakul ra payu-payu, piye carane mencari asbab-asbab, sebab-sebab yang mubahah, yang dibolehkan dalam syariat. Mboten banting setir menggok ngene, Mbah dukun. Batal mengke imane. Enggak perlu seperti itu. Kalaupun kaya itu istidrot sebenarnya, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon itu tadi menjulang cabang-cabangnya. Cabang keimanan ialah amal soleh. Semakin orang itu ada akar yang tumbuh dalam hati berupa keimanan, pasti akan ada apa? Pohon, ada cabang ranting. Ialah amalan-amalan soleh kita, buah dari keimanan. Entah itu amalan qalbi, amalan jawarih, amalan anggota badan, atau amalan lisan. Seorang yang imannya kuat, lisannya dzikir mboten bosen, baca Quran mboten bosen, kecuali maksiat. Mang copi tapi mboten jajal. Nek pas maksiat pasti malas maca Quran. Lihat gambar-gambar yang jorok pasti malas maca Quran. Itu Allah seperti itu. Allah setting seperti itu. Amalan hati misalnya apa? Rasa malu. Rasa malu untuk berbuat maksiat, baik itu sendirian sekalipun. Malu. Ada malaikat yang melihat kita. Nggih, ajeng korupsi lewat komputer, renek tiyang sing ningali, mirsani. Tapi yakin Allah melihat dari atas langit ketujuh. Malaikat ini juga mencatat. Malu dia. Maka hadis apa? Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk dari keimanan. Dan buahnya ialah akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menjulang ke atas langit artinya tafsirnya ialah amalan-amalan kita akan sampai ke langit. Ruh kita bisa sampai ke langit. Yang di langit, di atas langit itu apa, Pak? Surga. Kalau di bawah itu neraka. Maka dalam hadis dicabut nyawa seseorang, kalau dia tidak beriman diangkat ke langit, tapi sampai langit pertama di stop, dicekel, diuncal, dilempar ke bumi sampai disambar burung. Dalam ayat disebutkan. Tapi kalau orang beriman, misal dalam hadis seseorang yang mati syahid, ruh-ruhnya itu ialah di kantung-kantung burung yang berwarna hijau yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Ben sakit digambarnya Pak niki, digawe film mboten saged. Lebih indah dari apa yang Anda bayangkan. Semua itu liyatadzakaru ulul albab, agar orang-orang yang berakal, ulul albab, bisa mengambil pelajaran. Maka umur kita ini mari kita gunakan untuk menambah keimanan. Saya ulangi berkali-kali, menambah keimanan ialah dengan apa? Membaca Al-Quran, zikirullah, sholat 5 waktu dijaga di masjid, berteman dengan orang-orang soleh, dan yang lainnya yang tentu tidak bisa kita bahas, insya Allah dibahas di lain waktu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.